Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bahagia. Alhamdulillah, saya pernah membuat video tentang cara coding kualitatif. Nanti saya sematkan di sini saja ya. Nanti siapa yang belum menonton boleh menonton. Alhamdulillah banyak yang menerima manfaat dari materi ini. Tapi memang banyak juga komentar dari teman-teman, ternyata coding kualitatif itu tidak mudah ya gitu. Ya betul, karena coding kualitatif itu adalah apa ya, semacam lambungnya penelitian begitu. Jadi inti penelitian atau inti naskah tugas akhir, skripsi ataupun artikel kalian itu ada di codingnya. Kalau seandainya proses codingnya itu berjalan dengan lancar dan itu sistematis dan sesuai dengan apa yang ada di lapangan, interpretasinya juga sesuai, maka penelitian kalian sekitar 60% itu bisa dikatakan berhasil. Tapi kalau codingnya keliru atau bahkan penelitiannya itu nggak di-coding, penelitian kualitatifnya, hanya didengar rekamannya, kemudian diketik, didengar, diketik. Nah, biasanya kan penelitian pemula seperti itu, jadi nggak paham proses coding kualitatif. Rata-rata yang mengatakan, banyak yang mengatakan bahwa coding itu sulit. Betul, coding itu sulit bagi yang tidak terbiasa. Tapi kalau seandainya kalian sudah 2 kali, 3 kali melakukan coding, insya Allah sudah terbiasa. Nah, ini saya memberikan sebuah tips agar kalian mudah melakukan coding, ditambah mudah melakukan analisis data, dan kalian mengetahui saturasi data itu kapan terjadi. Saya mau menjelaskan saturasi dulu, mungkin karena ini istilahnya agak asing. Saturasi data itu semacam data jenuh, atau ada yang bertanya, kapan sih kita harus menghentikan atau membatasi wawancara kita? Misalnya wawancara tentang respon masyarakat terhadap pembangunan mall misalnya. Itu kan banyak masyarakatnya itu. Nah, berapa banyak masyarakat yang akan kita wawancarai, kapan batasnya? Nah, data jenuh atau data yang sudah didapatkan dari informan lain tapi dilakukan secara berulang, tapi diinformasikan secara berulang, itu kan bisa kita cut. Nah, itu disebut dengan saturasi. Karena itu, saya sebenarnya baru sekitar 4 bulan yang lalu menemukan metode spiraling proses ini. Sebelum-sebelumnya saya juga nggak melakukan hal demikian. Tapi ternyata ya ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Cathy Harmas ya. Kalau mau dicek nanti apa yang saya sampaikan ini ada di dalam bukunya Cathy Harmas tahun 2016 tentang constructing grounded theory. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, lah itu kan grounded theory, sedangkan penelitian saya case study atau penelitian saya fenomenologi. Sebenarnya itu nggak masalah. Mau penelitiannya deskriptif pun, pola yang disampaikan oleh Harmas itu sangat berarti. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah spiraling proses, tapi ada penelitian lain yang mengatakan bahwa ini adalah stepwise method begitu. Kalau saya lebih suka mengatakannya spiraling proses. Spiraling proses ini karena di layar saya tampilkan ya, karena bentuknya yang spiral begitu. Nah, bagaimana bisa ini mempermudah analisis data ataupun coding ataupun saturasi data. Jadi ada 3 hal yang dipermudah menggunakan spiraling proses ini. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa melihat ini ada tulisan 1, 2, 3, 4 sampai 4 dulu ya. Kalau kalian sudah menyiapkan pedoman wawancara, baik itu yang menggunakan metode wawancara terstruktur ataupun semi terstruktur ataupun tidak terstruktur, itu kan biasanya juga menyiapkan 1-2 poin pertanyaan ya. Ya, ibaratnya itu pedoman lah. Kalau seandainya pedoman sudah ada, kemudian kalau bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan izin lapangan, bagi dosen yang sudah mendapatkan izin lapangan juga, begitu juga dengan peneliti, itu kan nanti menentukan siapa informannya. Ketika informan sudah didapatkan, yang kedua tentu adalah pengambilan data ya. Kemudian setelah pengambilan data, nah di sini letak spiraling proses itu uniknya begitu dan penting. Mengapa demikian? Karena
kebiasaan bagi peneliti, mau dia peneliti pemula, peneliti menengah, atau peneliti tingkat lanjut, biasanya menunda-nunda mentranskrip data. Saya tahu, karena saya juga mengalami. Saya tanya ke teman-teman juga seperti itu. Terkadang setelah melakukan wawancara, sekitar 2 minggu, 3 minggu kemudian, ketika data sudah didapatkan, baru ditranskrip. Nah, apa yang dikatakan oleh Harmas ini tentu berbeda. Harmas menyarankan bahwa ada Bang Amar. Nanti ya Bang Amar ya. Nah, dadah dulu, dadah. Dadah. Namanya nama Nathan lagi ya? Oke. Harmas mengatakan bahwa seharusnya setelah melakukan jatuh, ya, nggak apa-apa, nggak sakit kan? Nggak. Adeknya mana? Nathannya mana? Oke, kita lanjutkan. Jadi kebanyakan peneliti itu setelah data terkumpul baru melakukan transkrip. Nah, inilah yang tidak disarankan oleh Harmas. Harmas mengatakan coba lakukan spiraling method. Spiraling method itu setelah data didapatkan dari satu narasumber atau satu informan, itu malamnya langsung ditranskrip. Saya juga sempat mencari data kapan sih waktu paling tepat kita mentranskrip, atau setelah kita melakukan wawancara nih berapa jam setelah itu kita harus mentranskrip. Saya memang tidak mendapatkan informasinya, tetapi menurut saya kalau memang cepat harus ditranskrip, setidaknya kalau teman-teman melakukan wawancara di, mohon maaf, saya baru selesai makan. Kalau melakukan wawancara di pagi hari atau siang hari, paling lambat malamnya itu sudah harus ditranskrip. Jadi langsung lakukan transkrip. Kalau seandainya misalnya setengah jam sampai 1 jam recording wawancaranya, itu juga langsung ditranskrip di malam itu juga. Ketika selesai melakukan transkrip, jangan ditunda-tunda untuk melakukan coding. Jadi langsung lakukan coding. Jadi kebiasaan peneliti atau kita selama ini, atau saya selama ini, ketika sudah melakukan transkrip, kadang-kadang codingnya ya seminggu kemudian, sehingga data itu basi begitu. Jadi memang bukan hanya nasi saja nih basi, data pun juga bisa basi. Jadi agar data itu bisa hangat dan bisa kita mudah untuk mengelola nantinya, alangkah baiknya malam hari setelah transkrip, setelah melakukan recording itu ditranskrip dan langsung di coding. Pertanyaannya, wah itu kan merepotkan, betul. Ini merepotkan. Tapi nanti memudahkan Anda di waktu akhir nanti pengolahan data yang sebenarnya. Jadi coding yang ini apa? Coding ini bisa dikatakan sebagai coding sementara. Kalau saya biasa ya coding sementara aja. Jadi setelah saya baca transkrip datanya, langsung saya coding. Misalnya si informan mengatakan tentang pengalamannya. Saya cari kata kuncinya atau intinya apa, langsung saya coding. Sementara saja. Giliran nanti apakah dia harus diganti atau lain sebagainya, kata yang ada kurang tepat atau tidaknya, itu bisa nanti kalau di coding sesungguhnya. Setidaknya di coding sementara seperti itu. Kemudian setelah berhasil di coding, di malam itu atau di besok paginya, coba direfleksikan dulu. Jadi baru dari satu informan, ini belum informan lain ya, baru di satu informan paginya. Jadi jangan buru-buru hari kedua langsung cari informan lagi hari ketiga, jangan buru-buru dulu. Jadi selesaikan dulu yang satu ini, kemudian setelah di coding sementara, lakukan refleksi. Refleksi ini maksudnya adalah kalian mulai menghubungkan antara jawaban sementara informan dengan pertanyaan penelitian kalian. Misalnya kalian mengajukan 1, 2, 3 pertanyaan penelitian. Coba dihubung-hubungkan, kira-kira jawaban informan ini menjawab nggak? Oh ternyata kurang tepat. Kalau seandainya kurang tepat, ini di tahap ke-6 adalah kalian harus merevisi pedoman wawancara, bukan merubah ya, merevisi. Merevisi ini bisa jadi mungkin ya ada pertanyaan yang kurang tepat. Intinya tetap sama, tapi apa yang kalian tanyakan dengan apa yang dijawab oleh informan itu berbeda. Yang kedua misalnya ya cara bertanya kalian yang kurang pas, mungkin juga dari sisi hal lain yang mungkin bisa direvisi. Ingat ya, yang saya maksud bukan mengganti pedoman wawancara, tapi sekedar merevisi. Siapa tahu ada data-data yang perlu didapatkan. Dari pertanyaan penelitian ini juga, kalian juga bisa melihat, oh kayaknya pertanyaan ini perlu saya tambahkan begitu. Kemudian refleksinya itu bisa dari metodologis juga, dari konten. Konten ini mungkin hampir sama dengan apa yang saya sebutkan dengan pertanyaan penelitian tadi.
Coba dirasa-rasa, kira-kira sudah jawab apa belum. Dan satu lagi yang terakhir adalah dari sisi dari sisi etika. Etika ini maksudnya ketika kalian melakukan wawancara pertama, kira-kira apa nih yang belum kalian lakukan. Jadi direfleksikan juga. Oh, misalnya saya lupa minta izin merekord, kemudian saya harus memperhatikan kelelahan ngomongnya si informan. Saya harus memang benar-benar menghormati informan, tidak memotong kata-kata informan. Terkadang juga terlihat ya ketika kalian melakukan transkrip. Apa sih, Bang? Ketika kalian melakukan transkrip, nah, data itu sebenarnya masih bisa disampaikan oleh informan, tapi kalian buru-buru meng-cut-nya, memberikan pertanyaan lain. Sehingga ya data yang dalam itu terpenggal. Nah, itu dari sisi etika nanti bisa direfleksikan dan itu bisa dilakukan revisi. Nah, kemudian setelah ini berhasil direvisi dan diperbaiki, baru lanjutkan ke informan kedua. Nah, begitu selanjutnya. Jadi setelah pemilihan informan, pengambilan data, kemudian lakukan transkrip lagi, coding lagi. Jadi dia itu benar-benar kayak spiral begitu. Nomor 7 tadi kan ada itu, pemilihan informan. Kemudian ada pengambilan data juga. Kemudian setelah pengambilan data, transkrip lagi, coding lagi, refleksikan lagi, revisi lagi. Kalau ada revisi ya. Kalau memang sudah nggak ada revisi, ya sudah, berarti langsung ke pemilihan informan. Begitu selanjutnya. Kalau ditanya idealnya dalam satu minggu itu berapa orang yang bisa kita wawancarai? Ini tergantung kemampuan teman-teman. Kalau saya pribadi setelah melakukan ini biasanya maksimal 3 orang itu sudah maksimal. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan bahwa spiraling proses ini dia membantu mengetahui saturasi data. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saturasi data itu adalah data jenuh, atau setelah kalian melakukan wawancara beberapa kali tidak ada hal-hal baru yang didapatkan. Ini saya contohkan, misalnya ada sebuah penelitian tentang pertanyaan pengalaman guru mengajar anak-anak autis yang benar-benar akut begitu. Nah, pengalaman guru ini kan mungkin banyak guru ya, ditentukan misalnya gurunya dari 1 sampai 12. Kemudian guru 1, 2, 3 mulai diwawancarai. Ternyata setelah di guru ke-6, kemudian masuk ke guru ke-7, setelah kalian melakukan spiraling proses dan melakukan transkrip data, coding data, kalian menemukan semacam saturasi atau data jenuh, tidak ada informasi baru. Kalian coba lagi ke 8, ya datanya tetap seperti itu. Dengan cara seperti ini, kalian sudah bisa membatasi bahwa cukup informan saya 8 orang saja. Nah, yang 4 lagi gimana yang saya tentukan di awal? Ya udah dihapus. Jadi yang kalian masukkan ke dalam metode, ataupun ya ke dalam bagian artikel yang bagian metode, ataupun juga dari skripsi di bagian metode, di bagian wawancaranya, kami menyebutkan bahwa direncanakan awalnya 12, tapi karena sudah mengalami saturasi data, sehingga kalian tetapkan menjadi 8 saja. Jadi ini sekaligus membantu untuk menjawab kalau ada teman-teman yang bertanya kapan saya harus menghentikan wawancara. Mungkin di video ini kan sudah berhasil saya jawab. Demikian terkait dengan spiraling proses. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini benar-benar bermanfaat, membantu teman-teman untuk mempermudah analisis data. Masuk mempermudah di sini bukan ya analisis datanya langsung selesai ya, tetap ada proses. Namanya penelitian pasti ada proses. Tapi setidaknya ini mempermudah nanti. Ketika teman-teman mendapatkan 8 informan dan sudah ditranskrip datanya, sebenarnya di pikiran itu sudah bisa melakukan ini tahap kategorisasi dan tematisasi. Oh, kayaknya jawabannya ini dengan ini nanti sama, ini dengan ini nanti bisa. Itu sudah ada di dalam pikiran secara langsung begitu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berhasil penelitian dan lain sebagainya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.